Tenang, kuasai rasa panik, oke? Jadi wong lanang kuwi cagake omah. Halo, selamat datang kembali di channel Perfilman Duniawi yang siap menghibur kalian semua yang pada nganggur. Sekolah tapi nggak sekolah, kuliah tapi nggak kuliah, kerja juga nggak kerja-kerja amat. Di video kali ini kita akan mengintip alur sebuah film yang plot twist, yang mencengangkan, yang akan kita sampaikan dengan cetar, sangar, dan menggelegar, dan pastinya sangat mendidik. Bersama saya, Parwoto, Servis Payung, dan rekan saya, Wardono Laskarbit. Untuk itu, kita mulai saja intronya. Sikat. Film ini berjudul Deception, yang dirilis pada tahun 2008. Di dalam film ini, menceritakan seorang akuntan yang super sibuk, sehingga tidak punya waktu untuk menikmati hidupnya, apalagi untuk urusan soal wanita. Sampai suatu ketika, dia secara tidak sengaja masuk ke dalam sebuah komunitas, Cinta Satu Malam, yang memungkinkan para anggotanya bisa saling berskidi papap tanpa hubungan ikatan. Di sana, ia pun mulai jatuh cinta pada salah satu partner tidurnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sikat alur filmnya. Tunggu dulu, subrek dulu channel berikut ini dan aktifkan loncengnya. Oke. Film dibuka menampilkan seorang pria bernama Jonathan yang merupakan seorang akuntan. Saat itu, dia disewa untuk melakukan audit keuangan di sebuah kantor firma hukum. Saking banyaknya data yang mesti diaudit, Jonathan pun tinggal sampai larut malam untuk menyelesaikan tugas itu. Tiba-tiba datang seorang pria bernama Z yang merupakan seorang pengacara di kantor tersebut. Mereka lalu ngobrol soal tugas yang dikerjakan oleh Jonathan. Tak butuh waktu lama, keduanya pun mulai akrab. Setelah nongkrong-nongkrong, Jonathan bergegas pulang dan pergi ke stasiun bawah tanah. Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita berambut pirang yang menanyakan tujuan kereta tersebut. Sepanjang perjalanan, Jonathan terus memperhatikan wanita itu. Sepertinya, Jonathan memiliki ketertarikan kepadanya. Lanjut. Seiring berjalannya waktu, Jonathan dan Chad semakin akrab menjadi teman baik. Selepas jam kantor, mereka menghabiskan waktu bersama, bermain tenis, dan bersenang-senang di tempat hiburan malam. Lalu, satu hari tiba-tiba, Chad menerima panggilan yang mengharuskannya berangkat ke London untuk beberapa minggu. Saat akan pulang, secara tak sengaja ponsel mereka tertukar, seperti sinetron Indonesia. Jonathan baru menyadari hal itu setelah ia menerima panggilan pribadi di ponsel Chad yang dipegangnya. Sebagai teman yang baik, Jonathan pun langsung menghubungi Chad melalui pesan suara dan mengatakan kalau ponsel mereka tertukar. Setelah itu, Jonathan kembali menerima panggilan dari seorang wanita. Wanita itu meminta untuk segera ditemui di sebuah hotel. Tanpa pikir panjang, Jonathan malah langsung pergi ke hotel tersebut. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita cantik yang kemudian langsung mengajaknya ke kamar. Tentu, awalnya Jonathan bingung dengan maksud si wanita itu. Tapi setelah sampai di kamar, Jonathan menyadari bahwa wanita itu ingin berskidi bawah. Meski merasa gugup, Jonathan pun pasrah ketika keduanya mulai saling beradu bibir. Alhasil, Jonathan pun ketiban semangka matang dan berskidi babak gratis dengan wanita itu. Pak, dilanjut. Oke, keesokan paginya Jonathan menghubungi Zad yang menanyakan tentang pengalamannya semalam. Tentu Jonathan jujur dan berkata kalau ia merasa sangat puas. Zad sendiri senang mendengar dan mengizinkan Jonathan untuk memakai fasilitas nikmat itu sepuasnya. Jonathan pun menyadari bahwa ia pasti adalah member eksklusif klub Skidi Papap kelas atas. Karena ketagihan untuk mencobanya lagi, akhirnya Jonathan menghubungi salah satu nomor di ponsel Zad. Tapi akhirnya Jonathan sedikit apes karena yang dihubungi adalah seorang wanita lanjut usia. Mbah Cuk. Wanita itu lantas menduga kalau Jonathan adalah member baru karena ia sedikit menjelaskan aturan main pada Jonathan. Wanita itu akhirnya menjelaskan kalau siapapun yang mendaki pertemuan terlebih dahulu, maka ia jugalah yang harus menyiapkan kamar. Kemudian dilarang juga untuk memberitahu identitas pribadi masing-masing. Yang paling penting, tidak boleh bermain kasar di atas ranjang. Setelah paham dengan cara kerjanya, berminggu-minggu berikutnya Jonathan pun berskidi papap dengan wanita kelas atas. Apa itu? Gendeng. Pada suatu malam, Jonathan terkejut saat bertemu dengan partner ranjang berikutnya. Ternyata, ia adalah wanita yang pernah ia temui waktu di kereta itu. Jonathan pun merasa sangat sungkan dan mencoba bersikap sopan. Berarti klonuan badai nancap ke senok. Alih-alih skidi babak, mereka hanya memesan layanan kamar dan mengobrol selama berjam-jam.
Nampak Jonathan mulai terbawa perasaan dan ingin mengenal partnernya lebih dalam. Tapi si Birang menolak memberitahu kehidupan pribadinya karena hal itu melanggar aturan. Jonathan pun hanya berhasil menebak awalan nama si Birang yang dimulai dengan huruf S. Sri. Mirip. Tak berapa lama mereka pun tertidur pula. Hari-hari berikutnya Jonathan pun mulai kepikiran dengan si Sri itu. Oleh karena itu ia menolak menelpon yang lain yang ingin satu kamar dengannya. Sampai suatu waktu si Sri akhirnya menelpon Jonathan dan ingin bertemu. Mereka pun kembali bersama, menghabiskan waktu, dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh Jonathan untuk mengungkapkan kalau ia menginginkan hubungan lebih dari sekedar partner rancang. Keduanya pun melanjutkan kemesraan di sebuah kamar hotel. Sebelum masuk ke aktivitas inti, Jonathan pergi sejenak untuk mengambil es. Tapi saat dia kembali, si Sri partnernya itu menghilang dan meninggalkan noda darah di atas ranjang. Tiba-tiba seorang memukul kepala Jonathan hingga membuatnya pingsan. Singkat cerita, Jonathan kembali tersadar dalam keadaan kamar sudah kembali rapi. Ia pun memanggil polisi dan menceritakan secara detail peristiwa yang dialaminya. Tapi polisi meragukan cerita Jonathan karena tidak ada bukti. Setelah itu, Jonathan pun berusaha menghubungi Zad. Bahkan, Jonathan datang ke kantor firma hukumnya untuk bertemu secara langsung. Setelah bertanya ke sana kemari, ternyata di sana tidak ada satupun karyawan yang bernama Zad. Sampai suatu waktu, Jonathan dikejutkan dengan kemunculan secara tiba-tiba dalam apartemennya. Ternyata selama ini Zad menjebak Jonathan dan sekarang telah menyandra si Sri di suatu tempat. Zad mengancam akan mengeksekusi si Sri apabila Jonathan melapor pada Hansip, maksud saya polisi. Sebagai tebusan untuk nyawa si Sri, Jonathan harus mencuri $20 juta dari perusahaan investasi yang ia audit, lalu mentransfer uang itu atas namanya sendiri ke sebuah bank di Spanyol. Jonathan pun tak punya pilihan lain selain mengiyakan kemauan Zad. Lanjut. Suatu malam Jonathan menerima pesan suara di ponsel Zad dari seorang wanita yang bernama Tina. Dan aman pak. Dan sepertinya mengenal Zad secara pribadi. Jonathan pun bergegas pergi ke kamar hotelnya. Di sana Tina terkejut karena yang datang bukanlah Zad. Setelah sedikit dibujuk oleh Jonathan, Tina pun mengungkapkan bahwa nama si Zad adalah Jamie Cat. Mereka awalnya bertemu di sebuah pesta seorang kaya raya bernama Holloway. Berbekal informasi, Jonathan pun menyelidiki asal-usul Jamie Cat. Ternyata Jamie adalah buronan kasus penipuan dan pembunuhan atas Holloway. Holloway kundul hawe, Holloway kundul hawe. Serius pak. Setelah mengetahui itu, Jonathan lalu mengancam balik akan melaporkan kejahatan lama Zad kepada polisi apabila tidak segera membebaskan Sri. Namun, tindakan gegabahnya itu malah membuat petaka di kemudian hari. Salah satu wanita yang pernah ditemui Jonathan akhirnya menjadi korban kemarahan Zad. Zad membunuh wanita itu sebagai bosan bahwa ia tidak main-main. Bahkan, Jamie sudah merekayasa pembunuhan itu sehingga seolah-olah dilakukan oleh Jonathan. Jonathan akhirnya semakin terpojok dan tidak punya pilihan lain selain menuruti perintah Jamie. Cerita berlanjut, Jonathan datang ke sebuah perusahaan asuransi dan seolah ingin melakukan audit. Ia lalu mereka sistem perusahaan dan melakukan transaksi dana ilegal ke rekening yang diberi oleh Jamie. Setelah transfer selesai, Jamie kemudian mengirim foto Sri yang dalam kondisi terikat di apartemen Jonathan. Jonathan pun bergegas menuju ke sana untuk memastikan Sri baik-baik saja. Sri. Namun saat ia masuk ke apartemennya dan menyalakan lampu, tiba-tiba terjadilah ledakan. Peristiwa itu pun disaksikan oleh Jamie di seberang jalan. Jamie kemudian terbang ke Spanyol dengan paspor atas nama Jonathan. Di sana ia bertemu dengan Sri yang ternyata tidak sedang dalam keadaan tersandra. Selama ini, Sri adalah kaki tangan Jamie untuk menjebak Jonathan. Akan tetapi, Sri begitu marah saat mengetahui bahwa Jamie telah membunuh Jonathan. Jamie lantas mengingatkan Sri bahwa kematian Jonathan tidak ada artinya dibandingkan uang $1 juta bagian Sri nanti. Setelah itu, mereka datang ke sebuah bank. Jamie kemudian menyamar sebagai Jonathan untuk bisa menarik uang kirimannya. Akan tetapi penarikan uang Jonathan tersebut membutuhkan tanda tangan pendamping dari seorang yang bernama Zad. Uang itu pun tidak bisa diambil karena Jamie yang asli sudah mengaku sebagai Jonathan. Nampak Jamie hanya bisa tercengang karena telah dikerjai oleh Jonathan. Kemudian ia keluar dan tidak menemukan Sri yang telah menghilang. Tiba-tiba Jamie menerima sebuah panggilan dan seketika Jonathan muncul di belakangnya. Jonathan datang ke Spanyol menggunakan paspor atas nama Zad. Karena penarikan memerlukan tanda tangannya juga, maka Jonathan pun menuntut setengah dari uang curian tersebut.
Zed pun tak punya pilihan lain selain setuju membagi uang tersebut. Setelah mendapatkan uangnya, Jonathan menjelaskan kalau yang tewas di dalam ledakan tersebut adalah petugas apartemen. Jonathan pun sudah tahu kalau Sri sekongkol dengan Zed. Setelah melihat foto penyanderaan Sri, yang ternyata diambil jauh-jauh hari sebelum dia bertemu dengannya. Meski begitu, Jonathan masih ingin bertemu dengan Sri. Dia menawarkan 5 juta pada Zed untuk memberitahu di mana keberadaan Sri. Jamie pun setuju dan membawa Jonathan ke sebuah taman yang sepi. Tiba-tiba, Zed mengeluarkan pistol dan ingin menembak Jonathan. Tapi ia ditembak duluan oleh Sri, yang secara mengejutkan juga ada di sana. Kemudian, Jonathan pun meninggalkan Zed yang sudah tewas bersama uangnya dan mengejar Sri. Tapi Sri hanya meminta maaf dan langsung pergi menaiki taksi meninggalkan Jonathan. Akhir film memperlihatkan setelah beberapa hari kemudian keduanya tak sengaja berpapasan di sebuah jalan dan saling melempar arman. Senyuman, Pak. Melempar senyuman. Dan film pun tamat. Itulah tadi alur cerita film Deception. Semoga teman-teman semua suka dengan pembawaan kami yang masih agak lumayan kaku ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan salah. Like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dan saya mau balik jadi tukang las lagi. Wassalam.